Alimul Hakim. Allahumma hidayatan shawab amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan umum Majelis Rotib Al-Aqos Darul Hikam, Ustadz Sukandi beserta seluruh keluarga besarnya, adik-adik, Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, tim media, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Allah berikan istiqamah dalam iman dan Islam. Amin. Allah jadikan anak putune sing pada soleh solehah. Amin. Yang menunggu pada mati, biar sing amin. Padahal amin tapi amin mati kabeh. Lamun pada mati, matine husnul khatimah. Amin. Ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala. Amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya secara pribadi maupun sebagai Ketua NU Jawa Barat mengucapkan selamat milad atau ulang tahun atau haul atau harlah yang ke-8 Majelis Rotib Al-Aqos Darul Hikam yang dipimpin oleh Ustadz Sukandi. Mudah-mudahan menjadi majelis yang barokah. Amin. Dulu ada kerajaan namanya Negeri Sabah. Negeri Sabah itu subur makmur, gemah ripah, loh jinawi. Perang belum pernah kalah. Rajane wadon ayu arane Ratu Balqis. Hidup pada masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sayangnya Ratu Balqis dan penduduk kerajaan negeri Sabah ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Weruhe sing di weruhe kabar sing pasukane Nabi Sulaiman sing arane burung hudhud. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman kirim surat karena dulu belum ada WA. Makanya kirim surat. Nabi Sulaiman kirim surat, isi suratnya pendek. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni. Isi suratnya Nabi Sulaiman. Isi suratnya Nabi Sulaiman ini diabadikan di Quran. Apa artinya innahu min Sulaiman? Surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Inti suratnya apa? Allah ta'alu alayya, jangan merasa tinggi pada saya. Jangan mentang-mentang kerajaan kamu nggak pernah kalah perang. Sekarang Allah ta'lu alayya waktuni, datang kepadaku muslimin dalam keadaan menyerah. Pas Ratu Balqis maca surat ke siapa? Sulaiman. Ngomong temen. Kita dikongkon nyerah dulu kenal wis dikongkon. Dikumpulkanlah penasehat-penasehatnya Ratu Balqis menyikapi surat ini. Harus kita apakan Sulaiman ini kok tiba-tiba minta kita menyerah. Akhirnya ada yang usul salah satu pimpinan tentaranya Ratu Balqis untuk menyerang kerajaannya Nabi Sulaiman. Kenapa diserang? Karena pasukan kita sudah teruji
belum pernah kalah perang. Kalau memang Sulaiman ini macam-macam sama kerajaan kita, sebaiknya kita serang saja. Tapi Ratu Balkis orangnya bijak. Ya, kalau kerajaannya Sulaiman lebih kecil dari kita, kalau kerajaannya lebih besar, mau gimana nanti kita kan? Bagaimana cara mengukurnya kalau kerajaannya Sulaiman itu lebih besar, lebih kuat, lebih hebat daripada kerajaan kita? Kata Ratu Balkis, saya akan kirim hadiah buat Sulaiman. Kalau Sulaiman menerima hadiah yang saya kirim, berarti kerajaannya Sulaiman lebih lemah daripada kita, kita serang. Tapi kalau hadiah yang kita kirimkan ditolak, berarti kerajaannya Sulaiman lebih kuat dari kita dan kita harus menyerah. Dikirim hadiah. Hadiah apa? Dudu sarung BHS. Duduk parcel duduk. Disiapkan 3 kontainer lah zaman sekian. Zaman dengan 3 gerobak. Gerobak siji isine emas full. Lamun gerobak diisi emas kira-kira ton di sini. 10 ton. Siapa sih yang emas 10 ton? Nah, emas 10 ton, katakanlah 1 kontainer. 1 kontainer lagi diisi perak murni. 1 kontainer lagi diisi batu-batu mulia. Kira-kira orang dikirim yang tengkorak beres apa? Jalan beres, pesantren beres, majelis beres. Setengkorak sugih kabeh. Nah, anak mual kesini tekanan kene desa. Berangkatlah, dicari alamatnya. Ketemu sampai di kerajaannya Nabi Sulaiman. Ditanya sama Sulaiman, kalian siapa? Saya utusannya Ratu Balkis. Ada apa datang di sini? Mengirimkan hadiah dari Ratu Balkis. Apa isi hadiahnya? Dibuka gerobaknya satu-satu. Yang gerobak emas dibuka, yang gerobak perak dibuka, yang gerobak batu-batu mulia dibuka. Nabi Sulaiman hanya tersenyum. Ini barang KWKB rasanya. Apa kata Nabi Sulaiman? Ma'atani Allahu khairum mimma atakum wa antum bihadiyatikum tafrahun. Bilang sama majikan kamu, Mbok Balkis. Ma'atani Allah. Apa yang Allah berikan kepadaku? Khairun mimma atakum, jauh lebih bagus jumlahnya, kualitasnya daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. Sementara kalian masih bangga dengan hadiah-hadiah semacam ini. Bawa pulang, saya sudah tidak butuh seperti hadiah kalian. Ditolak karena Nabi Sulaiman. Emas Pak ditolak. Sugiye kayak apa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kan bojone 1000. Orang 1000 istrinya. Dulu dorongan aku batasan guru papat. Ya kan sih. Kenale karo Dika. Sama mana sih kenal karo lo? Lihat. Abe beli wangi. Istrinya Nabi Sulaiman 1000. Bayangin kalau 1000 sekali gilir sehari 1. Kui bojo kok ketemu 3 tahun mana? Tahun ke 360 dina. Lu mikir baik kan? Riwayat caranya. Tapi begitu hebatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau tidak pernah mau makan enak karena riyadhah dan kesenangannya memuliakan tamunya. Akhirnya ketika yang bawa hadiah tadi pulang ke negeri Sabah, Ratu Balkis memutuskan mengajak rombongan penggawa-penggawa kerajaannya datang kepada Sulaiman untuk menyerahkan. Intelnya Nabi Sulaiman ngasih tahu Ratu Balkis menyerah, maka Nabi Sulaiman mempersiapkan diri untuk memuliakan tamunya yang namanya Ratu Balkis bersama rombongan. Takon karo batu, senengannya Ratu Balkis kayak apa? Sati meranggita apa? Nabi Sulaiman tanya kepada teman-temannya,
Nabi Sulaiman diberitahu Ratu Balkis itu senangannya duduk di singgasananya sendiri. Biasanya kalau kemana-mana tuh singgasananya dibawa. Karena Gupuh pengen menyerah kepada Nabi Sulaiman, beli digawa. Akhirnya Nabi Sulaiman pengen bikin kejutan. Pengen apa? Bikin kejutan. Kejutannya Nabi Sulaiman pengen memindahkan singgasananya Ratu Balkis yang beli ke Gawa mau. Di Gawa yang kerajaannya Nabi Sulaiman, Ratu Balkis tekawis aman. Akhirnya bikin sayembara. Dikumpulkan pasukan Ratu Balkis sebagai Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis sebelum dia datang ke sini singgasananya sudah diisi. Anak sing ngacung ora. Arane Efrit. Kenal tak beli kan? Anak sing arane Efrit. Efrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala berkata siapa ifrit minal jinni dari kalangan jin. Ana atika bihi Nabi Sulaiman izinkan saya memindah singgasananya Ratu Balkis dari negeri Sabah dibawa ke sini qabla an taquma min maqamik sebelum kau bangun dari tempat dudukmu. Nabi Sulaiman heran dengan kehebatannya Ifrit. Ketika Ifrit ditanya kok kamu bisa, Ifrit jawabnya wa inni alaihi laqawiyyun amin. Wa inni dan sesungguhnya aku alaihi atas urusan ini laqawiyyun sungguh kuat, aminun bisa dipercaya. Namun ringkes ema jadi wong Sunda Ifrit ya. Bangga dengan kehebatan. Karena Ifrit bangga dengan kehebatan yang dimiliki, Nabi Sulaiman tidak tertarik dengan kesombongan Ifrit. Akhirnya Nabi Sulaiman tidak mau menggunakan jasanya Ifrit dan bertanya lagi, saya pengen yang lebih cepat daripada Ifrit. Namun Ifrit bisa memindahkan sebelum bangun dari tempat duduknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman karena Ifrit sombong, Nabi Sulaiman nggak mau pakai jasanya Ifrit. Akhirnya Nabi Sulaiman tanya, siapa yang bisa lebih cepat daripada Ifrit? Anak sing jawab, lamun sekian Pak Ustaz. Cuma Ustaz Kandi zaman keren belum ada. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Qala alladhi, ada orang yang menawarkan diri. Siapa dia? Alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab, dia adalah orang yang diberi karunia Allah ilmu dari kitabnya Allah. Apa yang bisa dia lakukan? Ana atika bihi, saya akan datangkan singgasananya Ratu Balkis lebih cepat daripada Ifrit. Berapa lama? Qabla ayyartab da ilaika tarfuk, sebelum panjenengan berkedip wahai Nabi Sulaiman. Ketika ditanya, kok kamu bisa? Inilah yang membuat Nabi Sulaiman tertarik. Falamma ra'a mustaqirran 'indahu, ketika singgasananya Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berkedip datang di hadapannya Nabi Sulaiman, orang ini berkata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah keutamaan yang Allah berikan. Untuk apa? Lihat buruan, ngetes saya. Ashkuru, apakah dengan kehebatan ini saya menjadi pribadi yang bersyukur? Am akfur, atau justru menjadi pribadi yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya? Bahwa kita harus menyadari apa yang kita raih hari ini bukan murni prestasi kita. Apa yang kita raih hari ini bukan murni ikhtiar kita, tapi di dalamnya ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah berikan kita keutamaan, Allah berikan kita kehebatan, Allah berikan kita kesuksesan, itu adalah cobaan kita mau menjadi pribadi yang bersyukur ataukah kufur kepada Allah. Ya,
Makanya Nabi Sulaiman nggak mau pakai jasanya Ifrit karena sebentar-sebentar wah saya bisa. Penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit kesombongan. Ifrit diusir oleh Allah dari surga, iblis diusir oleh Allah dari surga karena dia sombong, dan kesombongan itu sederhana munculnya karena terlalu sering mengatakan kalimat saya. Bagus dia dalam melurai kita. Ada pas. Aspirasinya bagus, dewannya saya. Ya. NU-nya bagus, ketuanya saya. Itu awal kesombongan. Maka disitulah kenapa iblis diusir dari surga. Kenapa kamu nggak mau bersujud kepada Nabi Adam? Anak khairun min. Saya lebih istimewa daripada dia. Merasa hebat. Karena itulah maka hari ini haul yang ke-8 Majelis Ratib Al-Atas Darul Hikam ini kita jadikan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampean duduk di tempat ini bukan kebetulan. Sampean duduk baca ratib malam ini bukan kebetulan. Saya malam ini diberikan bisa duduk di tempat ini juga bukan kebetulan. Ini semua wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Sebelum Allah menciptakan bumi ini ribuan tahun lamanya, Allah sudah catat fulan bin fulan nanti suatu saat akan hadir di majelis fulan, ngaji kitab fulan, baca wirid fulan, kumpul dengan fulan. Ini harus kita syukur. Dan syukur itulah yang akan menambahkan karunia-karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di malam seperti ini orang yang masih asik dengan kemaksiatan. Malam seperti ini masih ada orang yang asik dengan tipu-tipunya. Malam seperti ini masih banyak orang yang tidak ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah berikan kita berada di jalan yang Allah suka. Karena tidak ada majelis yang lebih istimewanya kecuali yang di dalamnya ada zikir dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan syukur ini menambahkan istiqomahnya panjenengan hadir. Mudah-mudahan syukur ini menambahkan besarnya majelis ini. Besar secara hissi sing zikir tambah akeh, besar secara maknawi nilai-nilai zikirnya bisa menancap di dalam hati kita. Apalagi yang kita baca itu adalah Ratib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Beliau ini nulis ratib itu setelah menulis diijazahkan kepada murid-muridnya, muridnya dan semua umat Islam yang mau mengamalkan ratib tersebut sudah langsung dapat ijazah dari Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Ya, mudah-mudahan baca wirite wong salaf kuwi akrab ilal ijabah. Jadi dongake ana telu. Warid minal kitab yang ada di dalam Al-Qur'an, yang kedua warid minas sunnah datang dari as-sunnah, hadis-hadis atau nasihat-nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah warid minas salaf. Ratib Al-Atas ini adalah wirid yang isi konteks doanya semuanya ada di dalam nas al-hadis, nas Al-Quran, disusun oleh beliau ini susunannya oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Wirid yang disusun oleh ulama salaf itu a'raf ila turuqis sama. Sampeyan lamun dongake dongane ngarang dewek. Kalimatnya bagus banget. Tapi durung tentu apal dalane langit. Lamun ning Jakarta kudu uruh dalane ta beli. Kudu uruh dalane, lamun beli uruh dalane ngasat. Jadi kayak doane kita, lamun doane kita ngarang-ngarang dewek, engkone lamun mentok beli uruh dalan ijabah ki ngendi. Para ulama mengatakan doa salaf a'raf ila turuqis sama.
doane wong salafke luwih apal dalane langit menuju ijabah. Makane baca rapi isine donga disusun karo wong saleh, disusun karo putune Kanjeng Nabi, kita melu maca insyaallah akhir zaman oleh syafaat Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Demikian silaturahim yang bisa saya aturkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Punten Pak Lurah lamun kira-kira kula ngomong klipas ya. Karo sing sejen, karo Pak Ustaz ya. Ya, cakep orang Cilamaya kayak konon. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hitung-hitung kita tambah akrab ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya arhamar masakin ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأدخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.